Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Adik-adik mahasiswa semuanya atau para pelajar, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat hidayah dan inayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur yang panjang, rezeki, nikmatan, keimanan, dan yang paling penting adalah kesempatan untuk belajar dan menuntut ilmu. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita dan umat manusia di dunia ini dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Adik-adik mahasiswa dan para pelajar, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bab 4, yaitu konstruktivisme sosial dan pengetahuan subjektif pada topik 1, di mana kita membahas tentang pandangan aliran filsafat konstruktivisme sosial ini terhadap ilmu pengetahuan. Nah, ada 4 hal penting bagaimana pandangan konstruktivisme sosial ini terhadap ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah bahwa ilmu pengetahuan itu diperoleh melalui kesadaran. Nah, jadi ada kita sebagai pelajar harus sadar yaitu bahwa ilmu pengetahuan itu penting dan kita belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan itu diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Nah, maka disitulah bahkan ilmu pengetahuan yang kita peroleh itu bisa direkonstruksi kembali apabila tidak sesuai dengan pengalaman di lapangan. Nah, dan yang ketiga adalah bahwa bahasa memainkan peran penting. Nah, jadi bahasa memiliki peran utama dalam kita memahami ilmu pengetahuan itu. Kemudian yang keempat adalah kita harus dapat memberi makna. Jadi pemberian makna dari apa yang kita baca itu adalah oleh kita sendiri. Jadi buku tidak dapat memberikan makna, tapi buku hanya bertuliskan mengenai simbol, kemudian dan tanda-tanda tersebut. Sedangkan pemberian makna itu dilakukan oleh pembaca. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari topik 1, yaitu topik 2, membicarakan mengenai konstruktivisme pengetahuan matematika atau konstruksi pengetahuan matematika. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, sebentar ya, ada mahasiswa. Tunggu share screen-nya. Nah, pada pembahasan topik kali ini, kita fokus pada topik 2, yaitu berbicara tentang konstruksi pengetahuan matematika menurut pandangan konstruktivisme sosial. Oleh sebab itu, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan agar mahasiswa dapat memahami pengetahuan linguistik, memberikan dasar dari pengetahuan objektif itu. Nah, seperti apa sih pengetahuan linguistik ini dapat memberikan dasar atau landasan? Kemudian yang kedua adalah salah satu ciri pengetahuan matematika adalah bertingkat dan hierarki. Nah, ini bagaimana kita memahaminya. Kemudian kita juga memahami ada 2 proses di dalam, dan proses horizontal dari generasi atau
pembangunan konstruksi pengetahuan subjektif ini. Nah, dan yang keempat, tujuan pembelajaran kita adalah memahami 4 klaim asal-usul konsep dan proposisi pengetahuan subjektif matematika. Nah, menginjak tujuan pembelajaran yang pertama. Oke. Nah, pengetahuan linguistik memberikan landasan pengetahuan objektif. Pengetahuan linguistik itu adalah berkaitan dengan pengetahuan tentang bahasa. Nah, baik bahasa alami, baik bahasa yang sudah kita kenal saat ini, ada bahasa Indonesia, ada bahasa matematika. Nah, memulai pengetahuan matematika dapat dikatakan dengan pemerolehan pengetahuan linguistik. Jadi pada saat kita memulai untuk mempelajari matematika, berarti kita juga harus memahami atau memperoleh pengetahuan tentang bahasa. Contohnya pada saat kita belajar definisi-definisi dalam matematika, itu pasti kita akan memperoleh pengetahuan tentang apa definisi fungsi, secara bahasa apa definisi dan lain sebagainya. Nah, sehingga dikatakan memulai pengetahuan matematika itu dapat dikatakan dengan pemerolehan pengetahuan linguistik. Bahasa alamiahnya mencakup dasar-dasar matematika melalui istilah-istilah matematika dasar, melalui penggunaan-penggunaan sehari-hari dan hubungannya, dan melalui aturan-aturan dan konvensi yang memberikan dasar untuk logika dan kebenaran logis. Nah, jadi bahasa alamiah itu mencakup dasar-dasar matematika melalui apa, Pak? Melalui istilah-istilah dasar yang ada di dalam matematika. Nah, jadi kan kita ada istilah seperti himpunan, kemudian satu, kemudian bidang, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan bahasa-bahasa alamiah di mana bahasa tersebut itu tercakup dalam istilah-istilah matematika dasar tadi. Yang pertama. Bahasa-bahasa alamiah juga tercakup dalam penggunaan matematika sehari-hari. Nah, jadi bagaimana matematika ini diterapkan juga itu berkaitan dengan bahasa. Nah, dan melalui aturan-aturan konvensi. Nah, yang memberikan dasar untuk logika dan kebenaran logis. Nah, jadi melalui aturan, kemudian konvensi. Konvensi di sini adalah kesepakatan yang memberikan dasar untuk logika dan kebenaran logis. Nah, disitulah bahwa pengetahuan linguistik ini memberikan landasan pengetahuan objektif tadi, yaitu terdapat di dalam istilah-istilah matematika dasar, kemudian melalui penggunaan matematika sehari-hari dan hubungannya, dan bahasa juga memberikan dasar untuk logika dan kebenaran logis melalui aturan dan konvensi. Nah, dengan demikian, landasan pengetahuan matematika, baik genetik dan justifikasi, diperoleh melalui bahasa. Nah, jadi pada saat kita belajar matematika, landasan pengetahuan yang kita peroleh itu, atau landasan pengetahuan yang diperlukan untuk mempelajari matematika itu adalah bahasa. Nah, bahasa di sini berperan menjadi landasan pengetahuan objektif, yaitu sebagai landasan genetik dan justifikasi. Apa landasan genetik itu, Pak? Yaitu landasan untuk genetik, landasan matematikanya adalah konsep dan proposisi. Nah, jadi landasan pengetahuan matematika di mana berupa landasan genetik dan justifikasi itu diperoleh dari bahasa dengan bahasa. Di mana ini artinya secara sederhana bahasa itu dapat digunakan sebagai landasan genetik matematika, yaitu konsep dan proposisi. Nah, jadi konsep dan proposisi ini juga diperoleh melalui bahasa. Bagaimana kita memahami konsep dan proposisi dari kenyataan itu. Atau pada saat kita belajar teorema, kemudian kumpulan dari proposisi yang dinilai benar atau salah, itu kan juga menggunakan bahasa. Sedangkan untuk justifikasi, landasan pengetahuan matematika secara proporsional diperoleh dalam pengetahuan bahasa tersebut. Nah, jadi secara sederhana landasan genetiknya itu adalah konsep dan proposisinya. Kemudian kalau landasan justifikasi ini yaitu adalah berupa proporsional dalam pengetahuan bahasanya. Nah, jadi proposisinya kita paham begitu, kemudian
bagaimana kita bahasanya, kita juga bisa memperoleh pemahaman dari bahasanya. Jadi kita memahami bahasa, kita memahami makna atau konsep tersebut. Nah, bisa dipahami ya. Jadi konsep tersebut itu dipahami, itu landasannya sebagai landasan genetik, kemudian bahasanya, bagaimana bahasa itu dibentuk, kita sudah memahaminya, itu sebagai justifikasi. Nah, sebagai tambahan, struktur konseptual merupakan hasil dari pengetahuan subjektif matematika. Nah, jadi struktur konsep yang dibentuk tadi itu adalah hasil dari pengetahuan subjektif, di mana struktur konseptual tadi itu hasil dari pengetahuan subjektif matematika dibentuk dari berdasarkan dua landasan tadi, landasan genetiknya, konsepnya, dan proporsinya seperti apa. Kemudian landasan justifikasinya bagaimana bunyi bahasanya. Nah, contohnya kita ada konsep Pitagoras, yaitu kalau kita berbicara konsep Pitagoras kan kalau digambarkan dengan simbol kan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, bagaimana kalau dilandaskan pada justifikasi bahasanya, yaitu sisi miring kuadrat itu adalah jumlah kuadrat dari sisi yang lainnya. Nah, sehingga dikatakan bahwa pengetahuan linguistik memberikan landasan pengetahuan objektif. Nah, berikutnya adalah salah satu ciri pengetahuan matematika itu adalah bertingkat dan hierarki. Nah, jadi salah satu ciri pengetahuan matematika adalah bertingkat dan hierarki, khususnya antara istilah-istilah dan konsep-konsep. Nah, maka dari itu pada materi sebelumnya kita sudah membahas bahwa pandangan konstruktivisme sosial ini mengatakan bahwa objek matematika itu bervariasi. Artinya bervariasi apa, Pak? Itu dia dimulai dari konkret, semakin tinggi tingkatannya dan semakin abstrak. Nah, itulah bahwasanya di sini dijelaskan salah satu ciri pengetahuan matematika adalah bertingkat dan hierarki, khususnya dalam istilah-istilah dan konsep-konsep yang dibangun dari matematika. Ini adalah suatu sifat logis dari pengetahuan matematika, baik dalam eksposisi pengetahuan objektif matematika. Dengan demikian, gagasan dari hierarki secara konseptual dapat dimanfaatkan dalam teori filsafat dari pengetahuan subjektif dengan mengenalkan dugaan empiris mengenai sifat konsep tersebut. Jadi, artinya gagasan dari hierarki secara konsep ini bisa digunakan untuk membangun teori filsafat dalam membangun pengetahuan subjektif kita, yaitu bagaimana Pak dengan mengenalkan dugaan empiris mengenai sifat konsep. Nah, jadi dari mulai empiris tadi, kemudian bagaimana dibentuk suatu konsep. Nah, itulah yang kita sebut sebagai bertingkat dan hierarki. Jadi dari empiris dulu. Nah, kita lanjutkan, yaitu kalau tadi kita sudah membahas pengetahuan objek matematika itu bertingkat dan hierarki, yaitu diperoleh dari empiris dulu, kemudian baru dibentuklah suatu konsep. Nah, untuk mengilustrasikan bagaimana hierarki pengetahuan subjektif matematika ini, perhatikan contoh berikut yang memberikan contoh mengenai sifat linguistik. Nah, pada tingkat terendah dari hierarki, kita mengenal istilah dasar dengan aplikasi empiris langsung. Contohnya adalah yaitu kita mengenal garis, ada segitiga, ada kubus, ada 1, 9, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah berkaitan dengan penerapan secara empiris langsung. Ini bentuknya apa? Garis. Oh, ini bentuknya apa? Segitiga. Oh, ini kubus. Nah, kemudian dilanjutkan pada tingkat tertinggi. Istilah-istilah ini didefinisikan dengan memilih di tingkat rendah. Nah, seperti bidang. Nah, berarti bagaimana bidang itu adalah apa? Yaitu suatu bangun datar. Suatu bangun datar yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Nah, jadi bidang berarti ada yang namanya kita sebut segitiga, ada segi 4, kemudian ada segi panjang, persegi, dan sebagainya. Nah, sehingga didefinisikan dengan memilih tingkatan di rendahnya. Kemudian bilangan, berarti bilangan di tingkatan di rendahnya apa, Pak? Ada 1, 2, 3, 4,
kemudian adalah bilangan rasional, bilangan real, dan sebagainya. Penjumlahan. Nah, penjumlahan ini juga didefinisikan berdasarkan pada tingkatan rendahnya, yaitu 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, dan seterusnya. Kemudian masih pada tingkat tertinggi juga, terdapat banyak konsep-konsep yang abstrak, seperti fungsi. Nah, fungsi itu adalah apa? Yaitu relasi yang menghubungkan setiap anggota A tepat 1 ke anggota himpunan B. Pasangkan tepat 1. Nah, itu bagaimana Pak? Di situ ada himpunan, sama-sama himpunan. Dari dasarnya, kemudian direlasikan, dia bisa membentuk suatu fungsi. Kemudian himpunan, kemudian sistem bilangan yang didasarkan pada juga tingkatan terendah. Ada bilangan yang kecil di dalamnya, mungkin kita sebut sebagai bilangan asli. Kemudian di atasnya lagi apa Pak? Bilangan cacah. Kemudian di atasnya lagi apa Pak? Bilangan bulat. Nah, di atasnya lagi apa Pak? Bilangan apa? Rasional. Kemudian bilangan irasional dan bilangan real. Kemudian ada yang kita sebut sebagai bilangan imajiner dan bilangan kompleks. Nah, itu adalah contoh sistem bilangan yang didasarkan pada tingkatan terendah. Nah, disitulah bahwa salah satu ciri pengetahuan matematika adalah bertingkat. Nah, dari yang rendah kemudian sampai pada tingkatan yang tertinggi. Dan ini adalah secara hierarki saling berhubungan. Nah, oleh karena itu, ketika kita belajar matematika, kita harus belajar mulai dari yang rendah dulu, kita pelajari sampai pada hierarki tertentu. Nah, pada cara ini, konsep-konsep matematika ditetapkan ke dalam suatu hierarki dari berbagai tingkat. Nah, contohnya adik mahasiswa belajar tentang apapun di dalam matematika harus didasarkan pada apa? Yaitu pada tingkat terendah dulu. Terendah, kemudian tengah, kemudian sampai pada tingkat. Nah, kita lanjutkan, yaitu masih pada ciri pengetahuan matematika adalah bertingkat dan hierarki. Tidak dapat diklaim bahwa terdapat suatu keunikan pendefinisian konsep-konsep hierarki dalam pengetahuan subjektif atau pengetahuan objektif matematika. Nah, jadi meskipun pengetahuan matematika itu bertingkat, tapi tidak dapat diklaim bahwa pendefinisian konsep-konsep hierarki dalam matematika itu adalah unik. Nah, ini berarti artinya kita bisa mendefinisikan sesuatu hierarki itu tidak satu, tapi boleh dua. Contohnya Pak, apa Pak? Contohnya, kita telah mengenal istilah persegi. Nah, oke. Apa definisi persegi itu, Pak? Nah, kita bisa secara hierarki mengambil persegi adalah persegi panjang yang sisinya sama panjang. Atau kedua sisi yang berdekatan sama panjang, itu namanya adalah persegi. Persegi juga bisa diambil dari definisi belah ketupat. Persegi adalah belah ketupat derajat yang salah satu sudutnya 90 derajat. Nah, itu juga akan membentuk persegi. Nah, oleh sebab itu berarti di situ tidak dapat diklaim bahwa pendefinisian konsep-konsep itu sesuaikan dengan hierarki yang lain. Oke, bisa dipahami ya. Atau jajar genjang. Jajar genjang adalah suatu bangun datar yang terbentuk dari dua segitiga kongruen yang salah satu sudutnya itu tidak 90 derajat. Nah, disitulah bahwa tidak bisa diklaim ada sesuatu, tapi tidak bisa diklaim semua definisi itu unik. Ada yang bisa dikaitkan dengan yang lain. Oke. Kemudian akan memiliki suatu hierarki secara konseptual. Nah, jadi kita juga tidak dapat klaim bahwa mahasiswa atau kita sendiri itu memiliki sesuatu hierarki, membangun perbedaan hierarki untuk dirinya tergantung pada situasi yang unik, sejarah belajar, dan konteks belajar. Nah, sama individu atau memiliki hierarki memahami jajar genjang itu dari segitiga, Pak. Ya, itu dari persegi panjang, Pak. Nah, oke. Itulah yang kita sebut bahwa perbedaan individual dia belajar. Nah, bagaimana dulu di SD-nya diajarkan tentang persegi panjang, tentang jajar yang dialami secara oleh masing-masing individu yang disebut sebagai situasi yang unik. Nah, itu juga mempengaruhi. Nah, jadi, saya belajar dari teman Google dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang adalah konteks belajar kita. Nah, konteksnya di mana saat kita belajar kemarin? Konteks saya, Pak,
saya belajar tentang bank ruang itu diajak ke sawah, Pak. Oh, berarti tentang uang. Saya waktu belajar tentang bangun ruang, konteks saya di perumahan, Pak, di gedung-gedung, sehingga melihat dinding berbentuk ini konseptual masing-masing individu. Sehingga tidak bisa diklaim bahwa suatu individu itu memiliki hierarki yang sama, ada situasi yang unik, sejarah belajar mereka dan konteks belajar mereka. Oke. Kemudian semua yang dapat diklaim bahwa konseptual subjektif matematika individu yang disusun secara hierarki. Nah, jadi ini itu yang dapat diklaim dari pengetahuan konseptual subjektif matematika individu. Nah, oleh karena itu, konsep-konsep yang sudah disusun secara oleh masing-masing orang belajar untuk pengetahuan subjektif matematika individu yang sama. Oke. Itulah ciri pengetahuan matematika adalah bertingkat dan hierarki. Nah, berikutnya, yang ketiga, diharapkan adik-adik mahasiswa dapat memahami proses vertikal dan horizontal dari generasi pengetahuan matematika atau dari konstruksi pengetahuan matematika. Nah, kalau tadi kita sudah membahas pengetahuan matematika itu adalah bertingkat dan hierarki. Nah, sekarang bagaimana proses kita di dalam memperoleh pengetahuan matematika? Yang penting di dalam memperoleh pengetahuan matematika. Yang vertikal dari generasi pengetahuan matematika generate itu adalah membangun, bisa istilahnya membangun pengetahuan matematika. Proses subjektif ini melibatkan generalisasi, abstraksi, dan reifikasi, dan termasuk ciri khas proses ini adalah melibatkan transformasi sifat-sifat konstruksinya menjadi objek-objek. Menjadi objek-objek. Nah, mari kita bahas satu persatu. Melibatkan generalisasi, general, dan umum, perumahan. Sifat-sifat. Nah, pada saat kita belajar tentang pola bilangan, nah, misalkan ada bahasa bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, generalisasinya apa rumus cukup N? Oh, benar, ya benar. Nah, jadi generalisasi adalah perumuman atau proses memperoleh hasil yang lebih umum dari beberapa kasus. Abstraksi, Pak. Abstraksi itu juga merupakan suatu proses. Nah, seperti apa, Pak? Nah, contoh 1, 2 tambah 2 itu 4. Kemudian 3 tambah 1, 4, 5 tambah 2, 7, dan seterusnya. Berarti apa konsep penjumlahan itu? Oh, berarti abstraksinya dari penjumlahan itu adalah pengumpulan penggabungan dua bilangan atau lebih sehingga memperoleh satu bilangan. Itulah abstraksinya. Jadi setiap penjumlahan bilangan itu pasti dia menghasilkan satu bilangan. Nah, itu kita kenal sebagai abstraksi atau konsep dari penjumlahan. Nah, sedangkan 1 tambah 1 itu adalah sama dengan 2, itu bukan konsep, tapi itu adalah fakta. Nah, sedangkan reifikasi itu apa, Pak? Nah, reifikasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu res, artinya benda, fication, suffix yang berhubungan dengan facer, yaitu untuk membuat. Jadi reifikasi dapat diterjemahkan, yaitu pembuatan benda, mengubah sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret atau berubah menjadi objek. Nah, jadi kalau generalisasi dan abstraksi itu adalah memperoleh sesuatu yang abstrak. Nah, kalau reifikasi berarti dari abstrak ke konkretnya. Bagaimana dari abstrak yang diabstraksi, konkretnya seperti apa? Nah, sehingga proses vertikal pada saat kita membangun pengetahuan matematika itu ada 3 ini, yaitu generalisasi, perumuman, abstraksi, yaitu pembentukan suatu konsep, dan reifikasi, yaitu pembentukan suatu objek. Nah, dari sesuatu yang abstrak, bagaimana konkretnya? Begitu. Oke. Nah, itulah generasi proses vertikal dari generasi atau pembangunan pengetahuan subjektif matematika. Ciri khas dari proses vertikal ini adalah melibatkan transformasi sifat-sifat. Ya, sifat-sifat itu kan nanti bisa diabstraksi, bisa digeneralisasi. Kemudian konstruktivisme, bagaimana membangunnya. Kemudian kumpulan konstruktivisme menjadi objek-objek, yaitu melalui reifikasi. Bagaimana hal-hal yang sudah abstrak itu dilihat, ada objeknya. Oke. Apa yang diusulkan adalah bahwa dengan proses abstraksi vertikal atau pembentukan konsep suatu koleksi dari objek-objek dan konstruksi terbawah, tingkat yang telah ada sebelumnya dari hierarki konsep personal menjadi direifikasikan ke dalam suatu konsep serupa atau objek serupa, atau istilahnya adalah benda yang
serupa. Nah, jadi proses abstraksi vertikal atau pembentukan konsep ini tadi, kemudian pengumpulan dari objek-objek atau konstruksi yang berbawah, tingkat yang telah ada sebelumnya itu direifikasi ke dalam apa? Konsep yang berupa objek yang serupa dengan konsep tadi. Itu yang dijelaskan tentang bahwa proses vertikal dari generasi pengetahuan ini melibatkan generalisasi, abstraksi, dan reifikasi. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita berbicara mengenai proses horizontal dari generasi pengetahuan subjektif atau proses horizontal dari pembangunan pengetahuan subjektif ini. Nah, peningkatan kompleks juga ditandai dengan proses horizontal, yaitu proses apa, Pak? Yaitu elaborasi. Proses horizontal di deskripsi 6 dalam rekonstruksinya terhadap evolusi rumus Euler dan justifikasi dan penekanan dari konsep matematika atau definisi sampai mencapai konteks yang lebih luas. Ini adalah proses esensial dari proses vertikal yang berada di samping objektifikasi dan proses horizontal ini objektif matematika ditandai dari proses dan sifat elaborasi dan klarifikasi. Elaborasi itu artinya adalah mengaitkan konsep yang satu dengan konsep yang lain. Nah, kalau tadi kan vertikal garis lurus, yaitu melalui generalisasi, kemudian ada abstraksi, dan ini adalah datar. Nah, yaitu elaborasi. Apa yang dielaborasi, Pak? Ada konsep yang saling berkaitan dalam membangun pengetahuan itu tadi. Contohnya, nah, dengan teorema Pythagoras. Nah, kemudian dielaborasi ternyata rumus. Nah, kemudian bagaimana kita mengelaborasikan antara volume bola dengan volume volume limas. Nah, atau volume kerucut. Nah, bagaimana kita mengelaborasikan antara volume bola dengan volume kerucut dengan panjang, dengan tinggi, dan jari-jarinya sama. Jari-jari lingkaran dan tinggi kerucut itu bola. Nah, itu adalah sifat mengelaborasi. Nah, kemudian contoh bagaimana kita memperoleh atau luas atau volume. Nah, bagaimana kita memperoleh volume dengan selain tadi, yaitu dengan menggunakan volume kerucut, kita juga bisa mengelaborasi, yaitu integral volume benda putar. Nah, kan bisa akan bangun pengetahuan seperti kita. Nah, berikutnya adalah melalui, bukan berarti menyalakan ya, enggak ya, tetapi pembentukan ulang yang lebih luas, yaitu disebut juga sebagai penghalusan. Nah, jadi begini, kemudian 1 tambah 1 sama dengan berapa? 0. Kalau bisa 0, Pak. Nah, itu artinya kita akan mengklarifikasi kalau di dalam konteks bilangan, kalau dalam konteks biner, 1 tambah 1 adalah dalam apa, Pak? Bagi 2 sisanya adalah 0. Nah, jadi 0, 1, 0, 1, 0, 1 adalah bilangan biner. Nah, itulah yang disebut dengan klarifikasi. Klarifikasi penggunaan dari konteks yang lebih luas tadi. Nah, jadi disitulah proses horizontal kita dari dalam menggenerasi atau memperoleh pengetahuan subjektif, yaitu melalui elaborasi dan melalui klarifikasi konteks yang lebih luas. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari 4 klaim asal-usul konsep dan proposisi pengetahuan subjektif matematika. Pertama, konsep dari proposisi matematika mengorganisasikan dan telah berakar dalam bahasa alami ini dan dijelaskan atau dikonstruksi sepanjang kompetensi linguistik. Jadi ada 4 klaim yang dikemukakan oleh konstruktivisme dari pengetahuan subjektif matematika. Yang pertama adalah bahwa konsep dari proposisi dan telah terakar dalam bahasa alami. Nah, jadi konsep ini sebenarnya sudah ada di dalam bahasa. Nah, dan harus diorganisasikan, akan dikonstruksi sepanjang kemampuan linguistik kita. Nah, jadi kita paham tentang bahasa, maka kita bisa mengkonstruksi. Kita harus paham ya Pak bahasa itu. Ya, contoh buku bahasa Inggris harus kita memahami bahasa Inggris, bagaimana bahasa Indonesia. Nah, sehingga kita paham tentang konsep-konsep dari proposisi dalam matematika yang sudah diorganisasi dari prosesnya. Nah, jadi mereka sudah dibangun sebenarnya sepanjang kompetensi linguistik konsep-konsep tersebut. Kedua, mereka ada primitif itu asli ya. Jadi
Asal-usul konsep itu dibagi menjadi dua, yaitu konsep yang asli, kemudian asli itu berarti dari hal-hal yang suatu konkret, kemudian dasar aslinya. Nah, konsep dapat dibagi menjadi observasi dasar dan pengalaman sensori langsung. Nah, jadi pada saat kita melakukan observasi, definisi secara linguistik dengan arti istilah-istilah dan konsep-konsep lain. Nah, jadi pada saat kita belajar dari mana Pak? Dari secara linguistik, dari istilah-istilah dan konsep-konsep lain. Posisi terdiri dari perolehan secara linguistik dan diturunkan dari keberadaan awal proposisi. Nah, jadi juga diturunkan dari matematika. Itulah bahwa konsep dari proposisi ini adalah dikonstruksi melalui kompetensi linguistik. Konsep dari proposisi pengetahuan matematika ini adalah terdiri dari konsep dasar dan konsep turunan. Yang ketiga adalah digabungkan dengan urutan definisi mereka. Secara hierarki itu tadi itu bertingkat digabungkan. Hasil dalam suatu dan dengan mana proposisi diasosiasikan menurut konsep orang banyak. Jadi yang ketiga adalah pembagian konsep di mana urutan pada definisi ini tadi dia secara hierarki berarti ini adalah berupa konsep tangan, konsep pendatar bidang, konsep pengetahuan dan seterusnya. Itulah urutan definisi mereka. Yang keempat adalah asal-usul proses horizontal konsep dan turunan proposisi yang mana mengambil bentuk alasan induktif dan deduktif. Jadi yang keempat ini adalah proses horizontal konsep dan turunan proposisinya induktif atau penalaran induktif dan penalaran deduktif. Nah, jadi yang ada 4 klaim bahwasanya klaim yang dibentuk atau dikonstruksi sepanjang kompetensi linguistik. Yang kedua adalah bahwa konsep ketiga bahwa pembagian konsep berdasarkan pada urutan definisi mereka atau tingkatannya. Kemudian yang keempat adalah bahwa proses horizontal penalaran induktif dan deduktif. Nah, demikianlah kita sudah membahas yaitu mengenai bagaimana pandangan konstruktivisme jelas bahwa pengetahuan abstrak yang relatif pengetahuan matematika yang relatif. Artinya apa, Pak? Artinya bahwa pengetahuan yang masing-masing individu memiliki pemahaman yang berbeda. Pengetahuan matematika yang relatif, yaitu pengetahuan matematika masing-masing subjek. Sebenarnya, sebagai proses horizontal, kebenaran proses vertikal ini diperlukan secara matematika melalui proses vertikal ini terdiri dari generalisasi, abstraksi, dan reifikasi. Ini dengan matematika harus didasarkan 3 hal ini. Tanpa tergantung dengan kenyataan bahwa beberapa detikan sebagai penolakan secara empiris. Jadi tidak tergantung dengan kenyataan yang termasuk dalam perhitungan, kemungkinan itu dikonstruksikan sebagai penolakan secara empiris. Jadi artung kepada apa Pak? Bahwa beberapa konsep itu kemungkinan dikonstruksikan. Ada konsep yang dikonstruksikan itu dari empiris, ada yang menolak secara empiris. Oleh karena itu, mereka tidak bergantung. Proses vertikal ini diperlukan secara prinsip. Prinsip dalam memperoleh pengetahuan matematika. Nah, demikian penjelasan kita mengenai konstruksi pengetahuan pandangan konstruktivisme sosial. Nah, saya stop dulu. Nah, dari sini ada dari mahasiswa sudah membahas, sudah mempelajari, kita sudah membahas video mengenai konstruksi pengetahuan matematika ini. Semoga video kali ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Oke. Nah, oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, ada di mahasiswa atau para pelajar, silakan komen di bawah ini, kolom komentar. Nah, kami nanti akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Oke. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.